Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepadanya karena kita senantiasa menikmati segala pemberian dan karunia-Nya. Di antara karunia yang besar, kita menjalani puasa Ramadan ini tanpa begitu terasa sudah sampai pula berakhir sepertiga kedua atau sudah 2/3 Ramadan yang kita lalui. Malam ini malam ke 20 garis miring 21 garis miring 22, dan itu hanya ada di Indonesia. Indonesia ini memang bineka tunggal ika, sampai ke agama pun bineka tunggal ika juga. Jadi malam ini ada yang malam 21, ada yang malam 20, ada yang malam ya tergantung gimana cara memastikan atau menentukan awal bulan Ramadan. Yang pakai hitung-hitung, maka mereka dari bawah aja pakai hitung. Ada pula yang pakai syekhnya langsung ke bulan, langsung ke rumah bulan, akhirnya cepat nampak anak bulan, ya ke rumahnya langsung. Jadi puasanya 3 hari kadang sebelum kita, ya man. Ada pula yang pakai nelpon Allah Ta'ala. Jadi memang negeri ini negeri serba bisa. Serba bisa. Jadi satu rumah, satu tempat bisa berbeda-beda tanggalnya.
Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sungguh umat ini sangat labil. Untuk menentukan awal puasa saja kita labil, apalagi untuk untuk memutuskan atau untuk menilai perang Iran Israel Amerika. Sah? Tidak usah lah ya, tidak usah dibahas lah. Antum tidak dukung Iran, dituduh dukung Amerika dan Israel. Sah? Ala kulli hal. Jadi untuk masalah yang kecil ini aja kita belum bisa selesai, apalagi untuk memutuskan menilai hal-hal yang begitu besar. Allah musta'an. Kenapa kita mengaji bulan Ramadan ini? Padahal dulu para ulama di bulan Ramadan menghentikan kajian. Gimana Ustaz? Imam Malik dulu di bulan Ramadan berhenti mengaji. Kita di bulan Ramadan ada santapan? Ada santapan? Santapan sahur. Santapan rohani Ramadan. Ada kajian. Nah, kok kita beda dengan mereka Ustaz? Kenapa beda? Mereka setiap hari ngaji dan ada di masjid. Kalau kita setiap hari tidak ngaji, jarang ke masjid. Maka untung ketika Ramadan ini lumayanlah yang datang ke masjid. Kemarin di malam pertama saya sholat di sini sebelum berangkat, Masya Allah sampai 3 saf ya. Sekarang tinggal sepertiga. Masya Allah. Akhirnya sebab itu kita memanfaatkan waktu yang sebentar dan mudah-mudahan barakah ini. Ditambah sholat kita berapa juz nanti Imam? Semalam ini berapa juz? 3 juz? Antum jangan bikin kami pingsan. Sepertiga juz. Oh ya, sepertiga juz itu mungkin tidak sampai. Makanya diselingi dengan kajian serta rohani Ramadan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi malam ini malam ke-20 garis miring malam 21. Allah musta'an. Ya. Berarti kalau sudah malam 21, malam ini ada kemungkinan Lailatul Qadar. Tapi bagi yang mengatakan baru malam ke-20 mustahil Lailatul Qadar, macam mana nak menyatukan dua pendapat ini? Satu bilang mustahil, satu bilang tidak mustahil. Jelas ya? Besok hari raya lagi, beda lagi kita itu. Yang satu bilang hari ini hari raya, hari raya haram puasa. Sah? Yang satu yang masih berpuasa, hari ini Ramadan haram, bulan Ramadan haram makan-makan dan minum. Macam mana nak menyatukan dua pendapat ini? Gimana itu? Dua-duanya biarin aja lah, tenang, kasih paracetamol. Ini sebenarnya MUI yang harus tegas dan pemerintah juga harus cergas, bahwa jangan dibiarkan hal ini terjadi. Yes, ya? Yang satu bilang hari raya haram berpuasa. Masa lupa tuh? Kalau ada orang puasa hari raya bilang haram, yang satu bilang ini Ramadan haram hari raya. Ini menyatukan atau memporak-porandakan ke suatu umat? Ala kulli hal. Demikian juga kapan mulai iktikaf Ashrul Awakhir? Kenapa kita iktikaf?
Kenapa kita i'tikaf? Apa i'tikaf? Ternyata tidak tahu i'tikaf ya. Kita kau tahu apa bang? Tidak tahu i'tikaf. Ustaz jangan marah kalau kau tanya. Assalamualaikum. I'tikaf. I'tikaf dia mana tempatnya? Ada yang nanya ke saya, maka saya ingat membahas ini. Ustaz boleh enggak? Yang nanya ni ustaz dia bukan orang biasa. Yang nanya ustaz. Mungkin yang menanya masyarakat ke ustaz. Boleh enggak i'tikaf di surau atau di musalla? Boleh enggak i'tikaf di surau atau di musalla? Subhanallah. Jadi dalam perkara ini juga ternyata masih banyak yang tidak tahu pula. Jadi memang kita wajib mengaji ini kaum muslimin. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita juga tidak jarang di berbagai masjid kita temukan ya jemaah misalnya di saf yang di depan, yang di belakangnya salat, dia mengelak pindah tempat, takut duduk di depan orang salat. Padahal ketika berjalan melintas, kadang-kadang melintas di depan orang salat. Padahal justru seharusnya dia tetap duduk di situ, karena dengan demikian dia telah membantu saudaranya untuk salat pakai sutra. Sah? Jadi kalau ada nanti orang salat di belakang kita, jangan bergerak. Kecuali antum menghadap kepadanya, dadanya, jangan. Tapi kalau seandainya duduk, itu justru membantu. Yang kedua, bahwasanya tidak boleh, seharusnya yang terbaik adalah berzikir di tempat kita salat, bukan pindah tempat. Jadi banyak hal yang kadang-kadang karena dengan logika dan pikiran tanpa ilmu kita melakukan hal-hal yang kadang merugikan kita. Oleh sebab itu makanya di Ramadan ini kita membuka yang antum sebut tadi apa namanya? Santapan jasmani, santapan rohani Ramadan. Nah, apa itu i'tikaf? Dan kenapa kita i'tikaf? I'tikaf dari bahasa Arab, dari akafa ya'kufu, ya'kufuna ala asnamin lahum. Artinya dari kalimat akafa ala syai', maknanya adalah lazimahu, yaitu senantiasa bersamanya. Jadi orang-orang itu senantiasa menyembah berhalanya. Nah, wajadu qaum yaqufuna ala asnamin lahum. Mereka menemukan suatu kaum yang selalu beribadah kepada berhala-berhala mereka. Di mana i'tikaf itu adalah luzum asy-syai'. Dalam Al-Quran disebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mendekati para istri itu sedang kalian i'tikaf di masjid. Apa makna i'tikaf di masjid? Adalah luzumul masjid, yaitu tetap berada di masjid. Untuk apa? Li ta'atillah wa tafarruq lil ibadah, yaitu dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah dan fokus beribadah. Kenapa dipilih masjid? Karena masjid adalah tempat yang paling utama, yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa' ila Allahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Kemudian di dalamnya dilakukan amalan yang paling utama pula. Yang pertama dihisab hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab orang hamba itu adalah salatnya.
maka bertemulah fadlul makan, iaitu keutamaan tempat, wa fadlul ibadah, keutamaan ibadah, wa fadluz zaman, dan keutamaan waktu, yaitu di bulan Ramadan. Kita iktikaf di bulan termulia, di tempat termulia, dan melakukan amalan yang termulia. Tempat termulia masjid. Ibadah termulia adalah salat. Sebulan termulia adalah Ramadan. Kemudian membaca zikir yang paling mulia. Apa zikir yang paling mulia? Al-Quran. Al-Quranul Karim. Ma'asyarul kiram, mengejar malam yang paling mulia di bulan yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari ibadah 1000 bulan. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya dijanjikan kepada seseorang dari kita bahwa Pak Presiden akan lewat di masjid ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Catat dia, Pak Presiden, catat tuh, akan pasti lewat di masjid ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Siapa yang bertemu dengan beliau ketika dia datang, maka diberikan gaji 1000 bulan. Kira-kira mata antum mau tak tidur 10 malam terakhir itu? Ya Syekh, 1000 bulan gaji. Tuan-tuan tak main. Berapa gaji kan tuan sebulan ya? Kita hitung biar tahu. Nah, gaji itu berapa sebulan? Jangan takut, kami tak minta, tak ada proposal lah. Anggap gaji itu 5 juta sebulan. 5 juta, 6 nolnya ya. Ya, baik. Dikali 1000. Berapa nilainya? 5.000, 1.000. Antum disuruh berjaga 10 malam saja. Mau antum tidur? Mau mata tidur tak? Untuk dapat 5 miliar? Tapi kalau antum pas dia datang tidur tak dapat. Itu pun nenek-nenek antum yang sakit pun dibawa juga tuh. Dibawa ranjang ke tepi jalan supaya jangan tidur menunggu kedatangan itu. Jadi lebih baik gaji. Orang nak kena nunggu gaji 14 THR saja, ada sibuk setiap grup itu. Sah? Padahal hanya sebulan. Ini tidak. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Artinya ibadah kita selama 1000 bulan. Nah, Ramadan itu, Lailatul Qadr itu lebih afdal pada. Makanya Nabi SAW, karena beliau mengerti dan paham betapa tingginya nilai itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melakukan ibadah yang istimewa di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu dengan melakukan al-i'tikaf. Sebab apa? Sebab kalau sudah di masjid, pasti semuanya yang antum lakukan baik. Tak mungkin antum melakukan yang buruk di masjid. Sahih? Semua yang dilakukan di masjid mesti baik. Buktinya
Antum mau masuk ke dalam masjid, dahulukan tangan. Nah, tidak serius lagi tuan-tuan nampaknya. Dahulukan tangan, masuk pakai apa? Kaki kanan. Kemudian baca doa. Apa doa? Masuk masjid. Nampaknya jarang masuk masjid nampaknya, karena tinggal dalam masjid ya. Bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Oleh antum masuk masjid kalau belum berwuduk lagi, maka antum mesti berwuduk. Berarti buat kebaikan lagi. Wuduk itu menggugurkan semua dosa yang ada di anggota atau diakibatkan oleh anggota wuduk kita. Habis itu salat 2 rakaat atau salat tahiyatul masjid. Siapa yang berwuduk dengan sempurna lalu masuk ke masjid dan salat 2 rakaat dengan khusyuk, hasilnya dibayar utang-utangnya, diputihkan utang-utangnya. Maksudnya apa? Ya, kata bahasa Nabi, diampuni dosa-dosanya. Dosa itu kan utang. Tahu tidak tuan-tuan, utang itu kalau orang berutang gimana sifatnya? Orang berutang gimana perasaannya? Macam tak pernah berutang aja tuan-tuan. Ada utang banyak. Orang berutang gimana rasanya? Tidak tahu juga ya. Ya Allah ya Rabbi. Hammun bil laili wa khizyun bin nahar, kata orang. Yaitu malam hari susah tidur, siang hari malu bertemu orang. Itu karena utang. Demikian juga orang kalau malu ke rumah Allah, segan datang ke rumah Allah, pasti kena dosa banyak. Dosa itu membuat kita tidak punya izzah, tidak percaya diri untuk datang ke tempat-tempat yang mulia seperti ini. Oleh sebab itu kaum muslimin, nah, dengan masuk masjid kita wudu dan kita salat, dihapus dosa-dosa tadi. Nah, banyak lagi. Dan mungkin antum cerita ghibah dalam masjid, pasti ceritanya yang baik. Apalagi orang itikaf itu adalah yang ada adabnya adalah tidak banyak bercerita kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir, baca Quran, salat dan seterusnya. Nah, kalau seandainya dalam kondisi seperti ini antum datang Lailatul Qadar, maka antum seperti mengamalkan ini selama atau lebih dari 1000 bulan. Makanya disunahkan oleh Nabi SAW untuk i'tikaf di masjid. Masjid yang mana? Karena kalau dalam istilah kita ada masjid, ada musalla, ada surau. Sahih? Kalau di Arab itu semuanya masjid. Semuanya masjid. Sedangkan musalla itu dalam bahasa Arab kalau sebut orang itu musalla, itu hukum asalnya adalah tempat salat Idul Fitri, Idul Adha. Jelas? Orang salat Idul Fitri, Adha di mana? Di lapangan. Itu yang disebut dengan musalla. Kalau kita tidak, masjid adalah yang ada salat Jumatnya. Musalla, surau tak ada salat Jumat. Makanya ada lagi implikasi hukum yang lain. Ustaz, saya masuk surau, ada tak tahiyatul masjid? Masuk surau ada tak tahiyatul masjid? Tahiyatul surau ada. Musalla itu hakikatnya adalah masjid. Dalam bahasa kita disebut musalla. Ada musalla dekat sini?
Tidak ada ya. Musalla apa namanya? Muhajirin. Bukannya musalla itu asalnya ada masjid, asal didirikan salat 5 waktu itu namanya masjid. Tapi istilah kita musalla. Maka kalau antum masuk ke dalam musalla yang salat 5 waktu didirikan di dalamnya, ada salat tahiyatul masjidnya. Tapi kalau pergi ke lapangan musalla, di lapangan ada tahiyatul musalla? Enggak. Jadi sebenarnya itu adalah masjid. Nah, boleh tak itikaf di musalla atau masjid yang seperti itu? Maka para ulama mengatakan tidak dibolehkan. Kenapa? Karena orang iktikaf mesti ada salat Jumat. Mesti ikut salat Jumat. Karena di situ tidak ada Jumatan, maka dia harus keluar dari masjid, dan keluar dari masjid membatalkan iktikaf. Makanya iktikaf itu hanya dilakukan di masjid jami'. Masjid jami' yaitu masjid yang ada Jumatannya, supaya orang yang iktikaf tidak harus membatalkan iktikafnya gara-gara pergi sholat Jumat tadi. Oleh sebab itu pilih kalau nak iktikaf di masjid jami'. Nah, kapan waktunya iktikaf? Sempurnanya dan mulianya adalah di 10 malam. Di 10 malam dan hari terakhir bulan Ramadan. Tempatnya yang paling bagus di mana? Tentu di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, atau di Masjid Aqsa. Nah, cuman kita tidak ada Masjidil Haram di sini. Tidak punya Masjid Nabawi sih, tidak punya Masjid Aqsa. Maka di tempat kita yang terbaik adalah di masjid. Masjid mana? Ya, kalau kita sini Masjid Abdurrahman bin Auf. Mana li afdal, Masjid Abdurrahman bin Auf iktikafnya atau di masjid yang lain? Sama saja ya. Kecuali masjid yang lebih ramai jemaahnya, itu lain hal. Nah, karena semakin ramai jemaahnya semakin besar fadilatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sempurnanya. Dan sekurang-kurangnya iktikaf berapa? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan iktikaf itu walaupun hanya sekejap. Hanya sekejap, 10 menit. Bahkan ada yang mengatakan semenit pun kalau diniat iktikaf. Dan ini yang dianut oleh atau dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan yang sepakat dengan beliau. Tapi Imam Malik rahimahullah mengatakan iktikaf itu sekurang-kurangnya adalah 1 hari atau 1 malam. 1 hari atau 1 malam. Apa makna 1 hari? Dari terbit matahari sampai terbenam matahari, itu 1 hari. Atau dari terbenam matahari sampai terbit matahari, itu satu malam. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena dalam istilah syar'i atau dalam hadis-hadis dan asar yang datang dari Nabi SAW, iktikaf tidak pernah disebutkan kurang dari 1 hari atau 1 malam. Seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bertanya ke Nabi SAW, saya bernazar ya Rasulullah di masa jahiliyah dulu untuk iktikaf selama 1 malam. Kemudian hadis Abdullah ibn al-Juhani yang juga mengatakan ya Rasulullah saya tinggal di pedalaman,
tolong tunjukkan kepadaku, saya ingin datang salat bersamamu di masjid ini. Kapan saya datang? Maka katanya, datanglah kamu di malam ke-23 di bulan Ramadan. Malam 23 dia datang, lalu dia tambatkan ontanya, tunggangannya dekat pintu Masjid Nabawi. Ya, terbayang ya, dulu dekat pintu bisa nambatkan onta. Sekarang parkir busnya jauh sekali, sah? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau tak keluar dari Masjid Nabawi kecuali setelah terbit matahari. Jadi dia memahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu itikaf di Masjid Nabi satu malam, mulai dari sebelum maghrib dia masuk sampai dia keluar setelah terbit matahari. Jadi disitulah Imam Malik mengistinbat bahwa itikaf minimal satu malam atau satu hari. Tapi jumhur mengatakan tidak, walaupun kurang dari satu malam, kurang dari satu hari, itu boleh dilakukan sesuai dengan kemampuan. Tapi yang afdalnya adalah mulai malam ini garis miring malam besok. Terpaksa pakai garis miring ya, supaya diakui dua-dua pendapat itu. Yang mengatakan malam ini malam 21 tadi pas maghrib dia sudah mulai masuk i'tikaf. Bagi yang malam ini baru malam 20 berarti besok maghrib dia mulai i'tikaf. Di masjid ini ada berapa nih pendapat ini? Ada yang mazhabnya menelpon Allah, ada? Enggak ada ya? Mazhab yang syiahnya langsung ke rumah bulan? Enggak ada juga. Alhamdulillah. Terus yang mazhabnya adalah mengikuti ru'yatul hilal dan mengikut waliul amri yang pendapat atau keputusan mereka menghilangkan khilaf. Ya, qaulul hakim yaqta'ul khilaf, memutuskan segala khilaf. Jadi kalau ada khilaf lagi, padahal sudah berbeda dengan yang diputuskan oleh yang memerintah dan sesuai pula dengan yang disunahkan Nabi, maka khilafnya ghairu mu'tabar. Khilafnya ghairu mu'tabar. Ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu. Kalau kita sudah tahu tempatnya di mana, berapa lamanya sah, ada apa saja yang membatalkan i'tikaf itu? Batal i'tikaf satu adalah keluar dari masjid. Tadi sudah disebutkan kenapa mesti di masjid jami', supaya tidak mengharus atau tidak menyebabkan orang i'tikaf keluar dari masjid. Makanya mesti di masjid yang ada Jumatan. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri. Ada orang di masjid melakukan? Ada? Tidak pernah dengar? Ada. Cuman pasti ilegal. Pasti ilegal. Yang legal-legal takkan mungkin itu terjadi di dalam masjid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila seorang melakukan hal tersebut, maka dia ini telah membatalkan i'tikafnya berdasarkan firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian melakukan hubungan dengan wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, ketika kalian i'tikaf di masjid. Bagaimana dengan kaum wanita? Boleh i'tikaf? Wanita boleh i'tikaf? Tak boleh ya? Boleh, kenapa tidak? Nabi SAW dulu i'tikaf dan istri-istrinya juga i'tikaf setelah beliau meninggal. Tapi disyaratkan wanita i'tikaf mesti atas izin suaminya. Mesti atas izin suaminya. Kok ini suami lagi? Tak bebas wanita itu ya. Gimana? Anti nak i'tikaf sunat, taat pada suami, wajib. Makanya tak boleh mengejar yang sunat lalu mengabaikan yang
wajib. Makanya wanita kadang-kadang di sini yang mereka tidak paham. Ngaji rajin, puasa rajin, zikir rajin, baca Quran rajin, tapi pada suami durhaka. Gimana? Hilang semua itu kan? Dan ini yang payah dipenuhi oleh seorang wanita. Baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, adab i'tikaf itu tentu saja adab-adab yang ada dalam masjid mesti kita jaga. Adab-adab di masjid mesti kita jaga. Tadi sudah secara eksplisit sudah dikatakan tidak melakukan kecuali yang diridai Allah SWT dalam masjid ini, yaitu baca Al-Quran, kemudian salat malam, kemudian tidak banyak bercakap di lain itu, dan tidak pula menyibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Makanya orang i'tikaf itu dianjurkan supaya tidak sering bercengkrama. Ya, kalau hanya sekedar pindah dari kedai, pindah ke dalam masjid cerita. Jadi kadang-kadang tujuan i'tikaf hilang. Karena di sini adalah untuk zikrullah. Jadi perbanyak zikrullah, bukan untuk saling bercerita. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Tapi barangkali demikian Santa Burhani yang panjang malam ini. Ya panjang kan? Panjang malam ini kan sekali cuma kan. Sekali hanya sebulan, tak boleh pula panjang-panjang. Yang mudah-mudahan manfaat dan dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan mudarat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah menambah derajat kita semakin tinggi di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.